Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan mendapati mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada satu kata atau ungkapan dalam bahasa Latin, salvanos. Salvanos. Salvanos berarti selamatkanlah kami. Ungkapan ini, saudara-saudari, adalah harapan para murid ketika mereka merasakan betapa payahnya mereka mendayung, sebagaimana dikisahkan dalam kutipan Injil hari ini. Payah sendiri dari sebuah kata kerja yang artinya menyiksa atau menyusahkan. Ini melukiskan kesulitan para murid ketika mereka harus mendayung melawan angin. Maka 3 ajakan penyelamatannya menanggapi harapan para murid salvanos dari Yesus adalah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam satu kalimat ada 3 kata yang sungguh menenangkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama, saudara-saudari, tenanglah. Ajakan ini mengandung juga pengertian berani untuk mengambil jarak. Tidak larut, tidak hanyut dalam masalah hidup. Kita sering alami, saudara-saudari, ketika kita sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, sedang dalam situasi yang seringkali membuat kita stres, tertekan, kita menjadi tidak tenang. Kita menjadi sulit untuk berpikir rasional. Kita menjadi sulit untuk berpikir fokus. Maka kata tenanglah merupakan ajakan untuk diam, untuk membiarkan masalah itu ada di depan kita, kemudian dengan tenang kita bisa mengambil langkah. Jadi kata ini sungguh menenangkan dari Yesus, tenanglah. Murid-murid yang sedang ketakutan karena badai, mereka harus mengayuh perahu melawan angin. Ketika mereka berjumpa Yesus yang mengatakan tenanglah, mereka menjadi lebih punya harapan. Mereka menjadi sedikit dikurangi rasa takutnya, rasa cemasnya atas badai yang sedang berlangsung. Kata yang kedua, aku ini. Tenanglah, aku ini. Yesus meyakinkan para murid bahwa kehadirannya sungguh nyata. Dia datang kepada mereka ya dengan berjalan di atas air. Mulanya mereka menganggap dia hantu, maka Yesus harus menenangkan mereka dengan mengatakan, aku ini. Aku ini. Dia sungguh nyata hadir dalam situasi mereka yang darurat, yang
sedang dalam bahaya, sedang dalam ancaman. Penegasan dan peneguhan dari Yesus bahwa Dialah yang hadir sungguh membawa ketenangan bagi mereka. Dan kata yang ketiga, saudara-saudari, adalah jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menawarkan sebuah keberanian iman. Pastinya, saudara-saudari, tanpa satu kata pun dari Yesus, angin pun mereda. Di lain segi, ironis bahwa para murid yang sudah mengalami mujizat perbanyakan 5 roti 2 ikan dan memberi makan 5.000 orang, belum juga mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka justru menganggapnya hantu. Pikiran mereka masih buta, belum terbuka. Bisa jadi ini juga terjadi pada kita, saudara-saudari. Meski kita menyebut diri anak-anak Tuhan, meski kita terlibat aktif dalam macam-macam pelayanan di bidang rohani, terlibat dalam kelompok-kelompok kategorial di gereja, tapi kita belum mengenal Yesus dengan baik. Ini bisa diuji dengan sikap kita ketika atau tatkala kita menghadapi masalah. Sudahkah kita menunjukkan ketergantungan pada Dia? Ataukah seperti para murid, kita menjadi cemas, penuh ketakutan, pikiran blank, dan sebagainya? Maka ajakan Yesus dalam satu kalimat terdapat 3 kata yang menenangkan. Ini menjadi sungguh-sungguh suatu inspirasi yang meneguhkan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita beriman, kita punya iman yang besar, pastilah kita menghadapi macam-macam masalah, macam-macam pergumulan dengan 3 kata ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Semoga saudara-saudari kita diteguhkan untuk boleh menangkap inspirasi dari firman Tuhan ini tatkala kita menghadapi macam-macam masalah, macam-macam pergumulan, macam-macam konflik, macam-macam situasi yang kadang-kadang membuat kita blank, membuat kita kadang-kadang tidak tahu jalan keluar. Ungkapan atau kata-kata Yesus 3 kata dalam satu kalimat ini sungguh merupakan suatu ajakan yang menenangkan tapi juga menyelamatkan. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit maupun sehat. Engkau datang kepada kami dengan menyampaikan sabda yang menenangkan, sabda yang menyelamatkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Semoga kami terus tinggal dalam sembah sujud kepadamu. Bantulah kami untuk terus berani berjuang dan mempercayakan seluruh perjalanan hidup kami di dalam penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa teristimewa untuk anak Harvey yang sedang menjalani masa pemulihan setelah operasi yang ketiga. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.